Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik penting yaitu instrumen dan komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga mencakup aspek seperti spiritual, sosial, dan keadilan sesuai dengan tujuannya yaitu makasih syariah, menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Adapun instrumen kebijakan fiskal konvensional. Nah, dalam sistem konvensional, sumber penerimaan negara berasal dari pajak, penerimaan non-pajak, dan pinjaman luar negeri. Pemerintah juga bisa memperoleh dana melalui BUMN sebagai pelaku usaha, utang berbunga yang digunakan saat terjadi defisit anggaran. Namun, sistem ini tidak memperhatikan status halal atau haramnya dan lebih fokus pada keuntungan material. Adapun instrumen kebijakan fiskal Islam yang dimana Islam memiliki instrumen yang sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti siswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kharaj yaitu pajak atas tanah non-muslim, jizyah yaitu pajak atas non-muslim yang dilindungi negara, serta kumus 1/5 dari harta rampasan perang, ada usyar, pajak perdagangan, ada pinjaman tanpa bunga, dan warisan kalalah dan kafarat, yaitu sebagai penerimaan negara dalam kondisi khusus. Nah, instrumen-instrumen ini pun dikelola melalui lembaga Baitul Mal yang berfungsi sebagai kas negara dalam Islam. Selanjutnya, pengeluaran dan belanja negara Islam. Jadi, pengeluaran negara dalam Islam itu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, sandan, papan, pelayanan seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan seperti pertahanan, gaji aparat, bantuan sosial, hingga dakwah. Nah, belanja negara ditentukan berdasarkan skala prioritas syariah, bukan semata proyek ekonomi. Nah, adapun perbandingan komponen konvensional dan Islam, yang dimana konvensional itu pajak dan utang berbunga, Islam yaitu zakat, kharaj, jizyah, humus, dan lain-lain. Konvensional itu menggunakan APBN kompleks, sementara Islam fokus pada keadilan dan keberkahan. Di konvensional juga itu campuran antara halal dan haram, sementara di Islam sumbernya harus halal dan bebas dari riba. Di konvensional juga proyeknya itu prioritas negara, sementara di syariah atau Islam itu pelayanan utama dan distribusi kekayaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.